Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi hasil laporan yang saya teliti atau analisa untuk matkul pemasaran berkelanjutan, yang dimana analisis strategi pemasaran berkelanjutan pada UMKM sektor kuliner. Jadi kasus kedai Mui Sukalarang. Selanjutnya ada latar belakang, di mana latar belakang ini adalah industri kuliner lokal di Indonesia menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sektor ini tidak hanya menawarkan produk, makanan, dan minuman, tetapi juga menjadi sarana kreativitas, budaya, dan ekonomi rakyat. UMKM kuliner berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Menurut Wahyuninda dan Nain 2025. Dalam konteks ini, kedai Mui Sukalarang merupakan salah satu UMKM kuliner yang menjual minuman boba dan aneka jajanan populer di wilayah Sukalarang dengan target utama pelajar dan masyarakat sekitar. Lanjut ke profil UMKM. Yang pertama itu ada nama UMKM, itu kedai Mui Sukalarang, lokasi Sukalarang Sukabumi. Produk utama itu minuman boba dan jajanan lainnya seperti seblak dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada target konsumen, yang dimana target konsumen kedai Mui ini itu adalah pelajar dan masyarakat sekitar. Mungkin ya pegawai pabrik juga ada. Yang kelima atau terakhir, media pemasaran. Kedai Mui Sukalarang ini menggunakan media sosial sebagai media pemasaran dan promosi dari mulut ke mulut sebagai selain media media pemasaran selain media sosial gitu. Jadi promosi dari mulut ke mulut. Mungkin untuk media sosialnya kedai Mui ini menggunakan TikTok, Lemon 8 dan Instagram. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di sini ada 4 metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi langsung ke lokasi usaha. Yang kedua itu wawancara singkat dengan konsumen. Yang keempat itu ada analisa media sosial UMKM. Yang keempat terakhir pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Menganalisa bauran pemasaran 4P kedai Mui. Yang kedua ada mengidentifikasi faktor SWOT. Yang ketiga, mengevaluasi aspek keberlanjutan usaha. Yang kelima, merumuskan strategi pemasaran berkelanjutan. Selanjutnya ada analisa produk. Nah, ini termasuk daripada 4P. Analisa produk yang pertama itu produk daripada kedai Mui tersebut ada boba, seblak, cireng, isi, pentol kuah, dan telur gulung. Yang kedua itu ada kualitas rasa baik dan ada kualitas rasa yang baik dan nikmat yang diminati oleh konsumen. Yang ketiga itu variasi rasa cukup beragam. Yang keempat, kemasan menarik tetapi masih plastik sekali pakai, jadi belum ramah lingkungan. Yang terakhir itu belum ada standar kualitas formal atau label halal, belum ada. Selanjutnya ada analisa harga, yang dimana kedai Mui ini di sini saya fokus kepada produk bobanya, yang dimana harga daripada satu produk tersebut itu seharga 8.000 per cup. Jadi bobanya itu seharga 8.000 per cup. Yang kedua itu lebih murah dibanding kompetitor. Jadi lebih murah daripada pesaing-pesaing, kan rata-rata kalau sekarang itu harga boba ya di kisaran harga 12.000 lah, 10.000 ke atas, tapi kedai Mui masih dengan harga 8.000 yang masih ramah kantong lah. Yang ketiga itu harga sesuai dengan kualitas produk. Oke, harganya masih harga murah tetapi kualitasnya baik lah, enak. Bobanya juga enggak keset. Yang keempat itu pembayaran fleksibel. Bisa untuk sekarang kedai Mui Sukalarang bisa menggunakan QRIS ya dari segi pembayaran. Yang terakhir itu belum ada promo atau diskon khusus. Yang mungkin ada sekali ketika diskon pembelian melewati Shopee Pay. Melewati Shopee baru ada diskon. Kalau yang selanjutnya itu ada analisis distribusi.
Yang pertama itu lokasi usaha strategis dekat kantor kecamatan dan sekolah. Jadi kedai Muimi Sukalarang ini memiliki lokasi yang strategis yang dimana dekat dengan sekolah SMP N Sukalarang dan juga dekat dengan kantor kecamatan. Yang kedua itu fokus penjualan offline. Ya, mereka lebih berfokus kepada penjualan offline karena berada di tempat yang strategis gitu. Yang ketiga belum memanfaatkan marketplace online. Jadi mereka itu belum memanfaatkan marketplace online. Yang terakhir yang keempat itu sudah menggunakan layanan pesan antar dan sudah ada di dalam ini GoFood. Kedai Muimi ini produknya sudah masuk ke GoFood. Jadi bisa pesan lewat online gitu ya. Jadi ketika kita mau jajan ke kedai Muimi, nah tidak harus datang ke kedainya, jadi bisa langsung beli lewat GoFood dan bisa diantar ke rumah kalian. Selanjutnya ada analisis promosi. Yang pertama itu media promosinya ada Instagram, TikTok, dan Lemon Egg atau Lemon 8. Yang kedua itu konten belum konsisten. Ya, mungkin untuk pembuatan kontennya belum terlalu konsisten karena kedai Muimi ini lebih mengutamakan penjualan offline dibandingkan online gitu. Yang ketiga itu belum menggunakan iklan berbayar. Yang keempat sudah memiliki testimoni pelanggan. Dan kedai Muimi ini sudah memiliki testimoni di dalam Instagramnya, testimoni produknya gitu oleh pelanggan kedai Muimi tersebut. Yang terakhir itu ada storytelling produk mulai diterapkan dan sudah mulai diterapkan ya storytelling kedai Muimi ini. Selanjutnya itu ada analisa SWOT yang dimana di sini ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength atau kekuatan daripada kedai Muimi ini itu ada 3. Yang pertama itu rasa khas lokal. Jadi kedai Muimi ini memiliki rasa khas lokal gitu. Yang kedua itu harga terjangkau, ramah kantong. Yang ketiga pelanggan tetap dan sudah memiliki loyal customer yang begitu banyak. Yang kedua itu ada weakness. Weakness itu kelemahan daripada kedai Muimi ini, promosi digital belum maksimal. Jadi ya sekali-kali mereka menggunakan promosi digital namun belum konsisten gitu. Terus yang kedua belum ada sertifikat halal, jadi belum mencantumkan label halal di dalam produknya. Yang ketiga itu ada opportunities atau peluang, digitalisasi UMKM, marketplace dan media sosial, dukungan program pemerintah. Dan threats tantangannya ada persaingan ketat yang mungkin dengan penjual boba lainnya ya. Tapi kedai Muimi ini menang dari segi harga karena lebih murah, lebih banyak pelanggannya dibanding pesaing. Karena rata-rata kan pesaing tadi yang sudah saya jelaskan di atas itu menjualnya itu di kisaran harga 10.000 ke atas. Namun kedai Muimi ini mereka masih tetap dengan harga yang emang ramah kantong lah, 8.000 per cup ya. Yang kedua itu perubahan tren cepat. Yang ketiga, yang terakhir itu konsumen mudah berpindah. Mungkin itu tantangannya. Ada 3, tapi untuk tantangan pertama yang mungkin sudah terpecahkan lah, sudah teratasi gitu untuk tantangan pertama. Selanjutnya ada aspek keberlanjutan yang dimana ada 4 tahapan. Yang pertama itu bahan baku, ada 4 poin ya di aspek keberlanjutan itu. Yang pertama ada bahan baku sebagian berasal dari bahan lokal. Yang kedua kemasan masih plastik sekali pakai. Yang ketiga belum ada pengelolaan limbah. Yang keempat belum memiliki program CSR formal. Selanjutnya itu hasil riset konsumen. Dari hasil riset konsumen ini saya cuma menanyakan 2 hal. Yang pertama itu tentang kualitas produk. Yang kedua tentang desain dan
fungsi kemasan. Dari kelima narasumber yang saya wawancarai, saya cuma menanyakan 2 hal tersebut, yang dimana kesimpulannya saya bisa simpulkan yang pertama itu konsumen menyukai rasa dan variasi produk. Yang kedua, produk cocok untuk camilan harian. Yang ketiga, kemasan dinilai masih sederhana, namun ia mempunyai visualisasi yang menarik gitu. Dan tidak terlalu dilihat. Jadi konsumen kedai mui-mui ini lebih mementingkan rasa dibanding kemasan gitu. Karena percuma kalau kemasan menarik akan tetapi rasanya tidak enak, ya percuma juga gitu. Jadi pelanggan kedai mui-mui ini lebih mengutamakan kualitas rasa dibanding kualitas kemasan gitu. Yang terakhir itu diperlukan konsistensi kualitas penyajian. Jadi konsumen kedai mui ini menyarankan gitu diperlukannya konsisten kualitas penyajian. Mungkin masih kurang baik ya. Terus selanjutnya itu ada strategi branding, yang dimana strategi branding yang dilakukan oleh kedai mui Sukalarang ini, yang pertama itu mengurus sertifikat halal dan PERT. Yang kedua itu menampilkan label legalitas pada kemasan, ya menerapkan label halal tersebut gitu di dalam kemasannya. Namun itu belum. Mungkin strategi selanjutnya itu bakalan seperti itu untuk kedai mui Sukalarang. Yang ketiga itu memperkuat kepercayaan konsumen. Yang keempat atau yang terakhir itu meningkatkan citra profesional UMKM. Selanjutnya itu ada strategi digital marketing. Yang pertama itu menyusun kalender konten mingguan, karena ya yang sudah saya jelaskan di atas, kedai mui Sukalarang ini masih kurang konsisten dalam mengupload konten. Yang kedua itu konten, testimoni, storytelling, dan promosi. Yang ketiga meningkatkan konsistensi postingan. Yang terakhir, yang keempat itu membangun hubungan dengan konsumen. Selanjutnya ada strategi produk dan kemasan. Yang pertama itu transisi ke kemasan ramah lingkungan. Jadi kedai mui Sukalarang ini OTW lah akan melakukan kemasan yang ramah lingkungan, tidak menggunakan plastik yang sekali pakai gitu, yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua itu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga menambahkan informasi produk dan expired date. Yang keempat mendukung konsep pemasaran berkelanjutan. Selanjutnya ada rekomendasi dari saya sendiri. Jadi rekomendasi daripada saya itu jangka panjang untuk jangka pendek kedai mui-mui ini melakukan optimalisasi media sosial dan kemasan. Ini juga pendapat daripada konsumen yang saya wawancarai. Yang pertama itu untuk jangka pendek daripada kedai mui tersebut itu harus mengoptimalisasi media sosial dan kemasan. Yang kedua untuk jangka menengah, inovasi produk dan promosi berbayar. Yang ketiga itu untuk jangka panjang, legalitas usaha dan marketplace nasional. Jadi dari ketiga rekomendasi ini, baiklah untuk kedai mui ini ke depannya kayak seperti ya mengoptimalisasi media sosial dan kemasan gitu, upgrade lah ya supaya menambah visualisasi gitu. Jadi kemasan juga mungkin berpengaruh lah sedikit gitu, walaupun ya konsumen kedai mui ini tidak terlalu berfokus kepada kemasan ya, namun kemasan juga penting lah untuk menarik visual gitu. Jadi walaupun ya sudah tentu kan rasanya enak ya, ketika ditambahkan lagi dengan kemasan yang lebih menarik gitu akan lebih wow gitu, jadinya akan lebih meledak lagi. Terus untuk jangka menengah itu inovasi produk dan promosi berbayar. Jadi menggunakan promosi berbayar ini supaya ya seperti di TikTok Ads gitu kan, jadi supaya lebih luas lah pasarnya gitu, supaya orang-orang di luar kota Sukabumi juga bisa tahu bahwa emang kedai mui ini mempunyai produk yang enak. Yang selanjutnya yang ketiga itu untuk jangka panjang, legalitas usaha dan marketplace nasional.
Jadi harus mencantumkan legal halal supaya ya masyarakat tuh percaya bahwa produk Muimui ini sehat dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas gitu. Supaya konsumen-konsumen yang lain juga percaya gitu ya. Calon-calon konsumennya juga lebih percaya gitu. Dan untuk marketplace ya supaya pendapatan daripada kedai Muimui ini menambah gitu daripada marketplace tersebut. Seperti di TikTok Shop dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan. Ada kesimpulan di sini saya merangkum daripada kesimpulan yang sudah saya rekap di laporan, saya rangkum lagi di PPT ini. Yang pertama itu kedai Muimui memiliki potensi pasar yang kuat. Yang kedua, pemasaran berkelanjutan belum diterapkan optimal. Yang ketiga, digitalisasi, legalitas, dan inovasi menjadi kunci untuk kemajuan kedai Muimui Sukalarang. Yang terakhir, yang keempat, yaitu strategi berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing UMKM. Oke, mungkin terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.